Di sektor pertanian, ke depannya prospeknya semenjanjikan apa Pak Amran? Dengan berbagai permasalahan yang ada ya, termasuk lahan yang menyempit dan sebagainya. Jadi ada raksasa tidur di Indonesia. Ada dua yang kami lihat. Pertama adalah swampland, lahan pasang surut. Kemudian rainfed land, lahan tada hujan. Lahan pasang surut ini ada 30 juta. Yang bisa untuk pertanian 10 juta. Kalau 10 juta ini kita bangunkan, kami sudah coba di Sumatera dan Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, dan berhasil. Dulunya lahan pasang surut ini kalau kering, musim kering, terbakar, kita ekspor asap ke negara tetangga. Sekarang sudah tidak ada lagi ekspor asap. Kalau basah, hanya naik perahu-perahu anak kecil, termasuk orang tuanya main perahu-perahuan. Nah, kami sudah rubah menjadi lahan pertanian. Ada ribuan hektar. Kami mencoba tahun ini mungkin 50.000 hektar. Siapa petaninya yang ada di sana? Masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar. Kami ajak mereka. Coba dibayangkan kalau 30 juta, 3 kali produksi, 10 juta hektar, 3 kali produksi berarti 30 juta. Ini bisa menghasilkan 500 sampai 1.000 triliun. Wow. Kalau dia organik, pertanian organik bisa sampai 2.000 triliun. Luar biasa kan? Nah, kemudian yang tadi tada hujan, hujan ini tangkap, jangan biarkan dia masuk ke laut. Tangkap. Hujan nggak boleh masuk ke laut sebelum bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Ini disimpan, kita membangun rainwater harvesting system. Embung, sumur dangkal, sumur dalam, dan seterusnya. Pasti insya Allah 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Dan pada saat itu juga kita mengendalikan pangan dunia. Saya sering mendengar ini 2045 Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Tolak ukurnya seperti apa Pak Amran? Pada saat itu nanti semua komoditas strategis kita ekspor, bukan lagi cerita impor. Kita ekspor. Dan tidak ada lagi impor. Iya. Termasuk beras? Iya, termasuk seluruh komoditas strategis. Kita bisa di 2045? Bisa, sangat. Yang penting ini dilakukan secara berkesinambungan. Harus dilakukan berkesinambungan. Dari tadi saya ngobrol sama Anda, PR-nya banyak sekali, ada banyak tugas luar biasa, mulai dari menstabilkan harga agar bisa adil ke masyarakat dan juga petani yang ada di lapangan. Adil juga nggak sih Pak Amran ke keluarga, bagi waktunya antara bekerja dengan keluarga? Ini memang anak kami kan 4, yang kecil-kecil ada SD 2, SMA 1, perguruan tinggi 1. Semua di Jakarta? Semua di Jakarta. Dulu di Gontor, sekarang baru selesai. Kadang mengerti, kadang juga protes. Karena bapak jarang di rumah, tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu? Ya. Karena dulu waktu kami masih di pengusaha, kemudian dosen, cuma ngajar 3 kali seminggu, sering sama dengan, bahkan dulu juga bosan juga anak saya, kok bapak di rumah terus. Sekarang kangen ya sama bapaknya karena terlalu sibuk di luar. Pak Amran lebih happy menjadi dosen dan pengusaha atau menjadi menteri yang bermanfaat untuk banyak petani di Indonesia? Di mana saja kami ditakdirkan, kami happy. Artinya sekarang happy walaupun dengan jadwal yang luar biasa. Iya, ini takdir untuk kita, kesempatan untuk berbuat untuk umat, untuk bangsa. Kapan lagi kita berbuat yang terbaik? Berbuat yang terbaik. Sebentar lagi Lebaran, pulang kampung Pak Amran? Insya Allah. Ada waktu? Ada waktu Lebaran. Apa yang akan dilakukan di sana biasanya? Ya, ketemu teman-teman, kami terbiasa kalau pulang ketemu anak yatim piatu, teman-teman fakir miskin, sahabat-sahabat saya di desa, pasti ngumpul. Biasa, insya Allah 2 minggu ke depan sebelum Idul Fitri, insya Allah kumpul sampai 10.000. Kalau makanan Lebaran yang wajib ada di kampung halaman apa Pak Amran? Apa namanya kalau di sini? Kari ayam. Kari ayam? Itu wajib.
Saya dengar Anda hobi sekali kuliner, menikmati berbagai makanan yang ada di Indonesia. Iya. Biasanya kalau belusukan ke daerah-daerah, sekalian nyobain kulinernya, apa yang Iya. paling berkesan? Yang jelas di kaki lima. Kenapa kaki lima, Pak Amran? Ingat, kami mungkin 20 tahun selalu di kaki lima. Jadi teringat yang 20 tahun itu. Lidah kami sudah lidah kaki lima, bukan lidah kalau di hotel nggak Bukan ketemu. lidah bintang 5 gitu ya. Yang paling Pak Amran suka makanan olahan seperti apa? Ikan, karena dari Sulawesi Selatan biasanya ikan laut begitu ya, atau Iya dulu daging-dagingan. ikan, tapi sekarang lama-kelamaan aku suka tempe dengan tahu. Suka tempe dengan tahunya ini baru-baru? Senang juga, enak. Oke. Dan sehat. Artinya lagi program diet? Kadang-kadang. Kadang-kadang, luar biasa. Pak Amran juga suka olahraga voli? Iya, dulu. Dulu, sekarang? Nggak ada waktu. Tidak ada waktu untuk Nggak ada. voli. Olahraganya seperti apa? Olahraganya sekarang adalah jalan di pematang sawah. Kan olahraga juga itu. Nah, itu Ada. pengganti olahraga voli. Baik, jadi benar-benar sama sekali tidak sempat voli dengan teman-teman? Nggak pernah, nggak ada waktu. Ada hobi, ada tren menteri-menteri kabinet kerja ini ngeband, Pak. Elek ya band ya kalau nggak salah namanya. Pak Amran suka main musik juga nggak sih? Suka dengar. Suka dengar. Iya, tapi kami nggak tahu nyanyi. Kalau disuruh nyanyi, aku pilih lari 10 kilo. Lari, mending lari daripada nyanyi. Iya. Main alat musik ada yang suka Pak Amran? Enggak. Enggak juga. Enggak. Palingan yang bisa adalah apa namanya itu? Yang bukan yang kenceng itu yang di. Oke, tapi yang menikmati musik ya. nikmati. Tadi yang luar biasa sekali saya ingat dari Anda adalah membantu presiden, loyal dengan presiden. Bagaimana Anda melihat sosok Presiden Joko Widodo? Luar biasa. Beliau sederhana, anti korupsi, keluarganya tidak ikut jadi presiden, nggak ada macam-macam, tidak ada titipan beliau. Beliau presiden yang sangat saya kagumi. Bukan karena kami pembantunya, tapi sebelum, di saat beliau gubernur, kami lihat ini luar biasa. Gubernur yang luar biasa pada saat itu. Beliau sederhana dan merakyat. Pak Amran, merasa nggak sih ada beberapa kesamaan dengan Presiden Jokowi? Sederhana, merakyat, begitu luar biasa bekerja untuk... Aku nggak tahu, tetapi aku sangat kagum sama beliau. Kesederhanaannya, merakyat dan tidak pilih kasih pada semua orang. Tapi yang sangat terpenting adalah sangat mencintai rakyatnya, khusus pertanian, sangat mencintai orang yang berada dalam garis kemiskinan. Sehingga kami diperintahkan membagikan ayam untuk yang berada pada prasejahtera 10 juta ekor. Ini 10 juta ekor setiap tahun atau setiap bulan? Mungkin 20 juta tahun depan. Wow. Ya, kami tingkatkan. Apa pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk Pak Amran? Fokus di pertanian seperti apa? Pertama adalah bagaimana petani sejahtera. Itu tujuan akhirnya, bagaimana petani sejahtera. Nah, kalau petani sejahtera harus menggunakan teknologi, harus produktivitas tinggi, kemudian komoditas yang bisa mengangkat perekonomian petani, katakanlah seperti kopi, ini juga harus menjadi perhatian. Nah, hanya saja biasanya pertanian ini yang dianggap pertanian hanya beras. Di sini persoalannya. Padahal komoditas kita ada 496. Tapi selalu kalau pertanian identik cuma beras. Di sini kelirunya kita. Padahal banyak sektor lain. Coba kita lihat sektor lain. Palm oil, crude palm oil, sawit. Itu nilainya kurang lebih 250 sampai 300 triliun per tahun. Kemudian jagung dan seterusnya. Anda tadi menyampaikan ada instruksi Presiden untuk membagikan ayam. Ya. Lalu belakangan ada tren konsumsi ayam probiotik. Seperti apa? Jadi ini yang kami bagikan adalah ayam kampung. Apa tujuannya? Kami berikan kan 50 ekor per rumah tangga. Kalau dipelihara dengan baik, ini ayam kampung ini bisa bertelur tiap hari. Oke, ayam kampung dalam kondisi hidup dan bisa bertelur. Iya, penghasilannya bisa naik 2,2 juta
per bulan. Hanya dari telurnya? Dari telur saja. Itu jangka pendek. Nah nanti 6 bulan kemudian bebas dari kemiskinan. 6 bulan? Ya. Jadi solusi permanen. Kemudian jangka panjangnya adalah kami membentuk klaster. Satu klaster, katakanlah satu industri cukup untuk katakanlah agroklimatnya di salah satu tempat, katakanlah Indramayu, itu cocok untuk mangga gincu. Kami siapkan satu skala industri, satu klaster. Katakanlah 3 kecamatan, seluruh 3 kecamatan ini tidak ada boleh orang miskin lagi 1 tahun ke depan. 6 bulan paling cepat, paling lambat 1 tahun. Kita berikan ayam semua. Kemudian berikan tanaman mangga. Katakanlah satu industri untuk 1000 hektar. Kali 100 pohon per hektar berarti 100.000. Kalau satu rumah 5 mangga berarti 25.000 rumah tangga. Satu klaster. Sehingga nanti ada industri di kampung itu, di klaster itu. Jadi klaster ini klaster bebas kemiskinan. Pasarnya apa juga sudah disiapkan, Pak? Ini kita siapkan industrinya nanti. Ini industrinya di desa. Sehingga membuka lapangan kerja, membebaskan orang miskin, kemudian stunting. Karena kenapa? Ada telur, katakanlah 50, dapat 50 telur per hari. Ya, 5 telur untuk dimakan, 45 dijual. Ini berarti solusi untuk stunting, kesehatan, solusi juga dia bisa sejahtera, kemudian bisa membuka lapangan kerja. Kenapa ini nanti di industrinya dibangun di sekitar klaster itu. Jadi ekonomi ini bergerak. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Artinya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan identik dengan kemiskinan saat ini hampir tidak akan ada lagi karena program-program yang sudah disiapkan. Harapan Anda untuk pertanian Indonesia ke depan? Harus bangkit. Harus bangkit. Harus, nggak ada pilihan, harus bangkit. Kita punya banyak kopi lokal dengan kualitas bagus. Bagaimana dari Kementerian Pertanian mendorong agar ini juga bisa menjadi komoditi yang menjual untuk pasar mancanegara? Kopi kan ini sudah komoditas ekspor. Kita sudah ekspor. Dan kita termasuk nomor 4 dunia. Bahkan kami target ke depan, kami sudah membuat grand design. Kita masuk urutan 2 bahkan 1. Luas lahan kita 1,2 juta. Persoalannya di produktivitas. Produktivitas dipengaruhi oleh bibit. Salah satunya adalah bibit. Dan bagaimana pendampingan untuk petani. Dulu Vietnam berguru sama Indonesia. Kami baru saja kirim tim ke Vietnam untuk belajar karena produktivitas kita 0,6 ton per hektar. Mereka 3,5 ton per hektar. Wow, dulu belajar di kita sekarang lebih unggul. Nah, kita harus kejar ketertinggalan ini. Kami sudah menyiapkan 2 juta bibit kopi gratis untuk masyarakat dan itu produktivitasnya 3,5 ton sampai 4 ton. Ini adalah masa depan perkopian Indonesia. Baik, terakhir 2045 targetnya optimis bisa dipenuhi? Bisa. Walaupun menterinya berganti-ganti nantinya. Iya, kita bangun sistem. Kita sudah membuat bukunya grand design untuk itu. Tinggal diikuti dan saya kira ini yang muda-muda pegawai pertanian kan masih muda-muda tuh. Tidak berganti 10 tahun ke depan masih bekerja di sini. Bahkan 20 tahun. Artinya ini juga yang mengawal ya. Iya. Pak Amran Sulaiman, terima kasih. Ini banyak sekali pelajaran berharga dan juga motivasi yang sudah ditularkan untuk generasi muda Indonesia agar tidak takut menjadi petani. Terima kasih Pak Amran, salam untuk keluarga. Dan pemirsa, inilah bincang-bincang saya dengan Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman.